Tabipun. Yang terhormat Bapak Nedi Henry selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Program Studi Akuntansi serta teman-teman prodi akuntansi angkatan tahun 2025 yang berbahagia. Saya Asti Intania dengan NPM 45 selaku moderator dari kelompok 8 bersama dengan 4 rekan saya yaitu Sela Anggraini dengan NPM 15, Sulawati dengan NPM 22, Dio Catur Bahana dengan NPM 32, dan Ardio Deni Saputra dengan NPM 42 akan membawakan materi tentang anjak piutang. Secara singkat, anjak piutang adalah suatu kegiatan perbankan yang dapat meningkatkan likuiditas dan mengurangi resiko kredit. Dan untuk penjelasan yang lebih luasnya, yang pertama tentang definisi dan juga tujuan dari anjak piutang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Sulawati. Yang kedua tentang jenis-jenis dan juga manfaat dari anjak piutang yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Sela. Yang ketiga tentang proses dan juga biaya dari anjak piutang yang akan dibawakan oleh Dio. Dan yang terakhir tentang kelebihan dan juga kekurangan serta kesimpulan dari anjak piutang yang akan dibawakan oleh Ardio. Saya Sulawati dengan nomor NPM 22. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian anjak piutang, definisi, dan tujuan. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengalihan atau penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan kepada pihak lain yang disebut perusahaan anjak piutang. Dan definisi anjak piutang adalah suatu proses pengalihan piutang dari satu pihak atau perusahaan kepada pihak lain atau lembaga keuangan dengan tujuan untuk memperoleh likuiditas dan mengurangi resiko kredit. Apa saja sih tujuan dari anjak piutang? Yaitu dapat membantu perusahaan memperoleh likuiditas dan mengurangi resiko kredit. Meningkatkan likuiditas perusahaan karena arus kas menjadi lebih lancar, mengurangi resiko tidak tertagihnya piutang karena resiko itu dialihkan ke perusahaan anjak piutang, mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis karena dana dapat segera digunakan kembali untuk produksi atau usaha lainnya. Baik, itu tadi penjelasan dari materi tentang anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengalihan piutang perusahaan kepada pihak lain agar perusahaan memperoleh dana lebih cepat. Berdasarkan penanggung risiko, with recourse factoring, risiko ketidakmampuan debitur membayar tetap ditanggung oleh perusahaan penjual piutang. Pada jenis ini, jika pelanggan gagal membayar, perusahaan penjual tetap harus menanggung kerugian. Without recourse factoring, tanpa hak regress, resiko ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan anjak piutang. Kalau pelanggan tidak bisa membayar, kerugiannya menjadi tanggungan pihak anjak piutang, bukan perusahaan penjual. Berdasarkan waktu pembayaran, advance factoring, perusahaan anjak piutang langsung membayar sebagian nilai piutang di muka. Jenis ini membantu perusahaan mendapat dana cepat untuk kebutuhan operasional. Maturity factoring, pembayaran dilakukan setelah piutang jatuh tempo, pembayaran baru diterima pada saat waktu pelunasan tiba. Berdasarkan lingkup wilayah, domestic factoring terjadi di antara pihak-pihak di dalam negeri. Biasanya digunakan oleh perusahaan lokal dengan pelanggan di dalam negeri. International factoring melibatkan pihak dari dua negara berbeda, sering digunakan dalam ekspor-impor. Jenis ini mempermudah transaksi ekspor karena pembayarannya dijamin lembaga anjak piutang di negara tujuan. Anjak piutang membantu perusahaan menjaga arus kas dan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Dengan memilih jenis anjak piutang yang tepat, perusahaan bisa menjaga likuiditas sekaligus mempercepat pemutaran modal. Manfaat anjak piutang: 1. Meningkatkan likuiditas perusahaan. Perusahaan memperoleh dana tunai segera tanpa menunggu jatuh tempo piutang. Dengan anjak piutang, perusahaan punya arus kas yang lancar untuk membayar operasional. Yang kedua, mengurangi risiko kredit macet. Risiko gagal bayar dari pelanggan dialihkan ke perusahaan anjak piutang
Tergantung jenisnya, perusahaan tidak perlu khawatir jika pelanggan tidak membayar tepat waktu. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga administrasi. Penagihan dan pengelolaan piutang dilakukan oleh pihak anjak piutang. Bagian keuangan bisa fokus pada kegiatan utama perusahaan. Yang keempat, membantu pengembangan usaha. Dengan dana tunai yang cepat, perusahaan bisa memperluas produksi atau membuka cabang baru. Modal yang cair, cepat bisa langsung digunakan untuk ekspansi bisnis. Yang kelima, meningkatkan stabilitas keuangan. Arus kas yang terjamin membuat kondisi keuangan perusahaan lebih stabil dan sehat. Anjak piutang membantu menjaga keuntungan perusahaan tetap aman dan terencana. Secara keseluruhan, anjak piutang membantu perusahaan menjadi lebih liquid, efisien, dan siap berkembang tanpa harus menunggu pembayaran pelanggan. Nama saya Dejo Turbahana dengan NPM 25630032. Di sini saya akan menjelaskan proses anjak piutang. Proses anjak piutang melibatkan 4 tahap nih. Yang pertama adalah pengajuan permohonan. Nah, pengajuan permohonan ini tahap awal di mana perusahaan atau klien mengajukan permohonan kepada lembaga anjak piutang untuk menjual atau mengalihkan piutang dagangnya yang bertujuan mendapatkan dana tunai lebih cepat tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran dari pelanggan. Lalu yang kedua adalah analisis kredit. Nah, analisis kredit adalah lembaga anjak piutang melakukan evaluasi terhadap kualitas piutang dan profil kredit dari pelanggan perusahaan yang bertujuan menilai resiko gagal bayar dan menentukan apakah piutang layak untuk dibayar. Lalu yang ketiga adalah pengalihan piutang, yang dimana setelah disetujui, piutang dagang dialihkan dari perusahaan kepada lembaga anjak piutang. Bentuk pengalihannya bisa berupa penjualan langsung atau pengalihan hak tagih. Di sini juga adanya konsekuensi hukum. Lembaga anjak piutang menjadi pihak yang berwenang untuk menagih pembayaran dari pelanggan. Yang keempat adalah pengelolaan piutang oleh lembaga keuangan. Lembaga anjak piutang mengambil alih tugas penagihan, pencatatan, dan pengelolaan piutang. Layanan yang diberikan adalah pengingat pembayar, penagih aktif, dan pelaporan status piutang kepada klien. Manfaatnya adalah mengurangi beban administrasi perusahaan dan mempercepat arus kas. Baik, selanjutnya adalah biaya anjak piutang. Yang pertama, biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan untuk proses pengajuan, verifikasi dokumen, dan pengelolaan awal piutang. Tujuannya adalah menutup biaya operasional lembaga anjak piutang dalam memproses permohonan dan menyiapkan layanan. Baik, yang kedua adalah biaya lainnya. Biaya tambahan di luar biaya administrasi dan biaya layanan utama. Contohnya, biaya penagihan. Biaya penagihan ini jika lembaga melakukan penagihan aktif. Lalu, biaya keterlambatan. Biaya keterlambatan ini diberikan jika pembayaran dari debitur terlambat. Lalu yang contoh yang ketiga, biaya pengelolaan akun atau pelaporan bulanan. Tujuannya menyesuaikan dengan kompleksitas dan resiko pengelolaan piutang. Lalu yang ketiga, biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan. Biaya utama berupa diskon free atau factoring free yang dikenakan atas nilai piutang yang dialihkan. Biasanya berbentuk presentasi nilai piutang, biasanya berkisaran antara 1% hingga 5% tergantung pada volume piutang, profil risiko pelanggan, dan jangka waktu pembayaran. Tujuannya adalah mengganti risiko gagal bayar yang memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan. Biaya-biaya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan anjak piutang yang digunakan. Baik, perkenalkan nama saya Ardio Deni Saputra, NPM 25630042. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan anjak piutang. Kelebihan anjak piutang yang pertama itu meningkatkan likuiditas perusahaan. Anjak piutang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana tunai segera dari piutang yang belum jatuh tempo, sehingga meningkatkan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Yang kedua, mengurangi risiko kredit. Dengan anjak piutang, perusahaan dapat mengalihkan risiko kredit kepada pihak lain
atau faktor, sehingga mengurangi risiko kerugian akibat piutang tak tertagih. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan piutang. Anjak piutang memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan tanggung jawab pengelolaan piutang kepada faktor, sehingga perusahaan dapat fokus pada kegiatan utama bisnis. Lalu kekurangan anjak piutang. Yang pertama itu, biaya anjak piutang dapat tinggi. Anjak piutang dapat memakan biaya yang relatif tinggi, termasuk biaya administrasi, biaya diskonto, dan biaya lainnya. Yang kedua, perusahaan harus membayar biaya administrasi dan biaya lainnya. Perusahaan harus membayar biaya administrasi dan biaya lainnya kepada faktor yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Kesimpulan, anjak piutang dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang efektif bagi perusahaan, namun perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan dipaham dengan baik sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa anjak piutang. Itulah tadi materi tentang anjak piutang yang telah kami sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan pastinya mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya, Asti Intania selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't complain, but no, take me home where I belong.